Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Saderipun monggo kula panjenengan sami tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing sonten dalem menika kula panjenengan sami tasih pinaringan wekdal kangge nindakaken perintah-perintahipun Allah lan Nabi menapa ingkang dados awesanipun Allah. Lan monggo kula panjenengan sami tansah mensyukuri nikmat-nikmat wekdal menika ingkang sampun dipun parangaken dumateng kula panjenengan sami kangge beribadah dumateng Allah SWT, termasuk wajib salat maghrib utawi salat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat Islam. Jamaah rahimakumullah, bilih wingi nggih Kamis jamaah kula panjenengan sami jamaah Al-Furqan sampun wonten sing kundur wonten ngasanipun Allah SWT. Ibu Salam ingkang menika dados jamaah Al-Furqan sejak zaman rumiyin. Jamaah Al-Furqan mendahului kula panjenengan sami bilih sakmenika sampun sowan wonten ngarsanipun Allah pikantuk panggilan. Bilih Ibu Salam menika jamaah rutin Al-Furqan sejak zaman wontenipun Masjid Al-Furqan selama masih sehat. Selama masih sehat selalu berjamaah di Al-Furqan. Karena dengan akhir-akhir fisik tenaganya sudah melemah sehingga tidak bisa mengikuti untuk berjamaah di Masjid Al-Furqan, dan kalau wingi dinten Kamis sampun kapundhut wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ibadahipun Ibu Salam menika dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala, lan sedaya kalepatanipun dipun paringi pangampunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedaya amal-amalipun dipun tampilih Allah, lajeng keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dalam menghadapi cobaan menika. Dados kangge contoh kula panjenengan sami, semoga tetap kula panjenengan sami bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kecuali menawi sampun
utawi ada halangan bisa tidak dengan berjamaah di masjid atau di lain, atau karena ada halangan yang lainnya. Menika kangge info sing dereng mirang bilih jamaah Ibu Salam menika sampun kondur, mengke wonten sing kelangan lho kok Bu Salam ra ketok, jebulane sampun disiki kula panjenengan sami. Jamaah rahimakumullah, untuk mengisi dalu menika karena Mas Maman boten saged rawuh amargi nggih ugi bapak mara sepuhipun nggih sedo. Bapak mara sepuhipun Mas Maman nggih kondur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga mereka atau bapak mertua dari Mas Maman juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya yang ditinggalkan tetap tabah dalam menghadapi cobaan musibah menika. Terus menika kalih-kalih sing setunggal Ibu Salam, sing setunggalipun mertua dari Mas Maman Lukman Mutaman menika sami-sami kundur mendahului kita. Monggo kita ngaos sareng-sareng belajar bersama kangge mengisi waktu untuk menanti datangnya sholat Isya. Kita bacakan kitab untuk kita semua supados menambah wawasan kula panjenengan sami. Menika kula wasaken anggun dan tenang. Anggun dan tenang menika ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sing biasa dipun waos Pak Haji Asrori kangge ngimami. Menika surat Al-Furqan ayat 63. Hai hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang pengasih, ialah yang berjalan hidup di dunia dengan tenang, tiada sombong. Menika kepenan sami tidak berhak untuk sombong. Yang sombong itu hanya Allah sendiri. Yang lainnya tidak boleh sombong. Karena kita ciptaan Allah. Hamba-hamba Tuhan yang pengasih ialah yang berjalan hidup di dunia dengan tenang. Kita tenang saja, tidak usah sombong. Kita jabatannya apapun, kita tidak boleh sombong. Karena kalau sudah sombong, nanti kalau sudah waktunya meninggal, tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang disombongkan. Tapi karena Allah tidak ada untuk akhir, tidak ada untuk mati, meninggal untuk Allah tidak ada.
Allah kekal abadi selamanya. Maka kita tenang, tidak usah sombong. Sewaktu kelompok orang dungu mengejek, kita tidak usah khawatir, tidak usah menyombongkan diri. Kita diejek, tidak usah menjawab mengejek, tidak seperti Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah sombong. Sewaktu kelompok yang dungu mengejek, mereka menjawab selamat, selamat. Yang penting selamat, salaman. Kita beragama Islam tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Hadis dari Aisyah, tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW tertawa berbahak-bahak hingga kelihatan langit-langit mulutnya. Lalu beliau hanya tersenyum. Rasulullah itu hanya tersenyum saja, paling-paling ya kelihatan giginya, tidak sampai berbahak-bahak sampai mulutnya selebar-lebar, apalagi sambil mengejek orang lain dengan tertawa hahaha sampai mangap. Tidak. Kalau Rasulullah hanya tersenyum, ya pernah kelihatan giginya, tapi tidak sampai mulut atau kelihatan langit-langit yang di mulut itu sampai kelihatan, tidak. Di Rasulullah itu anggun, tenang, tidak sampai tertawa sambil berbahak-bahak, guyonan. Kalau kita terlalu banyak guyonan, itu mengakibatkan iman kita nanti bisa goyang, bisa lemah. Kalau kebanyakan tertawa, kebanyakan guyonan. Ya Rasulullah hanya tersenyum, simpul. Hadis Bukhari, Muslim. Menika anggun dan tenang. Bilih saking Aisyah, tidak pernah mboten nate Rasulullah menika wau ketawa guyu sampai berbahak-bahak, guyu ngakak sampai kelihatan langit-langit mulutnya, mboten pernah. Rasulullah naming mesem, tersenyumnya sampai tidak sampai melebihi mulutnya terbuka dengan lebar, tidak. Lajeng anggun yang kedua, tenang, ya. Anggun dan tenang yang kedua. Sunnah menghadiri sholat berjamaah dan majlis ilmu serta peribadatan lainnya berjalan penuh anggun dan tenang, tiada terburu-buru. Niki disunahke ketika berangkat ke tempat majelis ilmu tapi mencari ilmu, ngaji pengajian nopo tindak datang berjamaah, sholat berjamaah, tidak usah terburu-buru, biasa saja, tenang. Niko sunnah. Tidak usah lari-lari, tidak usah lari-lari. Nek lari-lari kebacutan karena nanti bisa jatuh, bisa tiba, bisa berbahaya. Makanya disuruh untuk tenang, anggun dan tenang, tidak usah tergesa-gesa, terburu-buru. Wah sudah adzan langsung lari. Kalau anak-anak ya karena anak-anak dikandani sulit sekali dikandani, besok diulangi lagi. Kalau kita yang sudah ibu-ibu, bapak-bapak,
Kalau sudah adzan yang sudah ambil wudhu, tapi anak-anak sudah diberitahu pertama ya anut ketika adzan langsung wudhu. Tapi sekarang anak-anak sini yang lain-lainnya nggak tahu. Sudah dikasih tahu, sudah qomat baru adzan. Wis salate ya Allah yang ngawasi sapa ya. Orang tuanya itu yang lebih mendampingi dengan lebih ya. Jangan dipasrahkan kepada ustadznya, gurunya. Yang tanggung jawab itu orang tuanya. Kita kan hanya membantu untuk mengantarkan anak supaya menjadi anak yang soleh solihah. Membantu, yang bertanggung jawab kedua orang tua, mendampingi anaknya, mengajak anaknya. Ya memang sulit. Ya monggo kan kita anak atau cucu, anak atau cucu kita bina. Kalau jaga dari sing mulang ngaji itu enggak bisa, enggak cukup. Yang lebih itu orang tuanya, apalagi orang tua itu yang bertanggung jawab, karena itulah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipercayakan untuk membina supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu anggun yang kedua. Sunnah sholat berjamaah dan majelis, menghadiri majelis serta peribadatan lainnya berjalan dengan penuh anggun dan tenang. Tidak usah kesusu, tidak usah terburu-buru, biasa saja, tidak perlu kesusu, tenang. Ngendikan ben Allah wonten surat Al-Hajj 32, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Artinya, barang siapa yang mengagungkan syiar atau tanda agama Allah, maka itulah bukti orang berarti takwa. Itu tandanya takwa. Ora usah khawatir, tenang saja. Gak usah kesusu. Kayak wong rayahan, tidak usah rayahan, biasa saja. Nanti kalau sudah sampai waktunya kan Allah sudah memperhitungkan amal seseorang, bahwa itu takwanya orang tersebut Allah sudah tahu. Barang siapa mengagungkan syiar, ini termasuk syiar, menghadiri masjid, majelis taklim, ini syiar Islam, tanda-tanda agama Allah, maka itulah bukti orang yang berhati takwa. Itulah takwa, hatinya orang bertakwa. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah sholat diiqomati, nek sholat wis diiqomati oleh muadzin, nek wis diiqomati, hendaklah mendatanginya, tidak perlu terburu-buru, padha rasa melayu-melayu. Tapi kula panjenengan sami kadang-kadang cepet-cepet. Ya memang rebutan untuk mencari sop yang pertama bagus ya.
Maksudnya bukan terus nyantai saenake dhewe layeh-layeh. Maksudnya biasa, tenang, anggun. Kan ada wis komat isih malah nek sing biasa ngerokok malah isih ngerokok. Entek rokok isih durung walap dolin kok. Nek walap dolin engko baru dipateni rokoke. Tapi alhamdulillah ten mriki mboten do ngerokok. Eman-eman ngerokoki. Nah, mboten ngoten nggih, layah-layah duduk-duduk dongeng-dongeng sik. Durung walam dolin kok wae engko dhisik. Mesti kok mboten ngoten. Maksudipun menghadiri dengan tenang. Nek wis adzan iqamah ya langsung berjalan menuju shop atau berdiri yang sudah siap. Ketika sholat sudah diiqamati oleh muadzin, hendaklah mendatanginya, tidak perlu terburu-buru biasa. Jangan lari, rasa melayu, rasa balapan seperti anak-anak. Kalau anak-anak lari, kalau kita yang sudah sepuh, sudah dewasa ya sebaiknya berjalan penuh dengan anggun dan tenang. Pasti kau mendapati sholat atau nanti pasti akan mendapatkan sholat karena dengan berjamaah. Dan jika ada yang kurang, nek kurang cukup, nek kurang ya ditambahi, ora usah khawatir. Nek kurang 1 rakaat ya tambah 1 rakaat, sudah mendapat jamaah, sudah termasuk jamaah. Dia tidak usah terburu-buru. Kalau wangsuli bila hadis sangking Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, ketika sholat sudah diiqamati oleh muadzin, hendaklah mendatangi, tidak perlu terburu-buru, tidak usah lari. Sebaiknya berjalan dengan anggun dan tenang. Pasti kau mendapatkan sholat berjamaah. Dan jika ada kurangnya, nek kurang yo nanti ditambahi. Hadis Bukhari Muslim. Lah ketika ibadah haji ya memang ibadah haji ya lain. Ibadah haji mau masuk aja jam-jaman, mau masuk ke halaman Masjidil Haram, Masya Allah di Mekah, yang di Mekah di Ka'bah menunggu sampai 1 jam, lama sekali. Dari beberapa negara desek-desekan, suan. Nah, karena sana seluruh dunia tumplek di situ sampai desek-desekan. Harus penuh dengan tenaga. Makanya ibadah haji itu ibadah fisik. Jadi tenaganya ya memang harus fit. Nek ra fit ya wis ora sah melu, ora sendadine ora melu jamaah. Kalau yang tenaganya fit, sehat, ya melu. Wis tenang aja, nanti sudah tekan desak kono, desak terus nanti sampai sendiri. Ya memang ada yang rayahan karena manusia ingin jaluk disik kabeh. Yang kedua dari Ibnu Abbas bahwasanya ia turun dari Arafah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengar orang-orang belakang memukul dan membentak untanya keras-keras. Jadi ketika dari Arafah Rasulullah SAW, beliau mendengar orang-orang yang di belakangnya memukul hewannya, untanya dengan keras-keras, dipecuti dengan keras-keras supaya
larinya untanya kencang, kaya nenek jaran, cepet, disambui. Tapi Rasulullah SAW memberi petunjuk dengan cambuknya, sabdanya, hai masyarakat dunia, berlaku tenang dan anggunlah kalian, albir, kebaikan tidak perlu dilakukan dengan hati terburu-buru. Nah, ini dari Arafah, tidak usah lari-lari, tidak usah sampai nyambui kendaraan atau untanya. Nah, tidak usah, biasa, tenang, berlaku anggun dan tenang kalian. Albir, kebaikan tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru. Itulah bab untuk berbuat anggun dan tenang ketika kita beribadah, mendatangi majelis taklim atau sholat berjamaah, tidak usah terburu-buru. Yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah, hai masyarakat dunia, berlaku tenang dan anggunlah kalian. Tidak perlu dengan hati terburu-buru, biasa-biasa. Apalagi kita yang sudah tua nek dienggo mlayu-mlayu malah nanti mengakibatkan bahaya, bisa-bisa jatuh, bisa-bisa tiba, malah membahayakan bagi diri kita. Kita tenang saja, nyantai, tenang berjalan. Nanti kalau sudah sampai waktunya ya sampai, sholat ya sholat, kalau kurang ya nanti ditambahi, kurang berapa rakaat ditambahi. Itulah mengenai bab anggun dan tenang yang telah kita bacakan oleh Aisyah istri Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa itu sampai kelihatan langit-langit mulutnya, tidak. Mereka hanya tersenyum simpul, tidak sampai ngakak seperti kita, guyu ngakak, berbahak-bahak, tidak. Nah, kemudian pergi berjamaah ya dengan tenang, anggun dan tenang, tidak perlu terburu-buru. Semanten ingkang saged kula wasaken, mugi-mugi ingkang sekedhik menika wau kangge ngisi kula panjenengan sami, mengingatkan kula panjenengan sami bahwa kita ini sudah sepuh. Monggo nek badhe Pak kejar-kejarane, monggo olahraga kok Pak, olahraga Pak, monggo silakan. Tapi niki Rasulullah ngajaraken supados anggun dan tenang. Semanten ingkang saged kula aturaken, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.